Besar Periuk Rezeki itu. Maka buku itu buku yang kedua. Tapi semua daripada itu semua adalah sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk supaya apa yang saya ketahui tentang terapi kolbu ini juga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Maka lewat buku inilah saya coba menulis apa yang saya kira-kira saya tahu, yang saya tuangkan semua di situ. Jadi tidak ada satupun yang saya umpetin, semuanya saya tuangkan. Jadi apa yang di dalam terapi kolbu ini tertuang semua? Semuanya ada di sini. Sebab Allah kan mengingatkan di dalam kitab suci ya, apabila engkau mengetahui rahasia satu saja sampaikan. Nah ini kan harus kita ikuti anjuran Allah dalam kitab suci tadi. Dan juga saya melihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita semua terhadap tentang ilmu ya. Kalau kita coba perhatikan Mbak Marsha, bagaimana pada waktu itu Rasulullah langsung menerima perintah Allah itu lewat Jibril, lewat malaikat Jibril. Bisa dibayangkan nggak itu begitu dahsyatnya yang diterima oleh Rasulullah. Coba lihat, semuanya dibagikan buat kita semua. Di dalam Al-Quran itu. Di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak ada satupun yang diumpetin. Coba bayangkan kalau misalkan ayat kursi diumpetin oleh Rasulullah. Enggak, ini hanya untuk keturunan Nabi aja yang boleh tahu. Kan tidak, semua dibagikan untuk umatnya. Nah ini saya pikir contoh yang baik dan saya coba ikutin. Maka saya pada saat menulis buku ini, semuanya saya tuangkan di dalam buku ini. Nah silakan buku ini bisa dinikmati. Kalau suatu hari saya nggak ada ya buku ini atau ilmu ini tetap masih bisa dilestarikan di muka bumi ini. Nah kenapa ini tujuannya ingin melestarikan ilmu ini dari muka bumi ini, khususnya Indonesia ini, kenapa ini Pak? Apa tujuannya? Iya, karena pertama lagi saya lihat bahwa di dunia ini kan banyak sekali teknik-teknik pengobatannya. Ada Reiki, ada Prana, ada Yoga, ada Qigong, macam-macam ya, dan mereka semua bagus-bagus ya. Namun kan sebagian besar itu ditemukan di luar negeri. Ada yang di Tibet, ada yang di India, ada yang di Jepang, macam-macam ditemukannya. Nah saya pikir apa salahnya kalau Indonesia juga memiliki gitu loh. Setelah melalui sebuah proses kurang lebih hampir 40.000 pasien yang berhasil diijabah dengan teknik pengobatan ini, terapi kolbu ini, maka saya berpikir oh berarti ini juga bisa menjadi salah satu alternatif ilmu pengobatan yang harus berada di muka bumi ini, yang berasal asli dari Indonesia alias made in Indonesia dan tidak ada jiplak-jiplakan sama sekali. Maka saya mencoba menulis buku ini dengan harapan suatu hari nanti dunia mengenal bahwa selain daripada Qigong, Prana, Yoga, Reiki, ada juga asli made in Indonesia, yaitu Power of Soul yang dilahirkan dan ditemukan di Indonesia. Dan semoga ini tentunya bermanfaat ya. Ini kan kalau misalkan buku ini misalkan di luar negeri kita tahu itu terbatas ya Pak ya. Nah ini bisa nggak sih Pak diperbanyak atau dikopi sendiri dari buku ini? Ya itu saya pikir satu pertanyaan yang baik. Jadi karena memang ini niatnya dari awal adalah untuk supaya dikuasai oleh seluruh manusia di muka bumi ini, maka siapapun dia yang memang ingin untuk membaca buku ini, kalau memang merasa bahwa buku ini dirasa mahal gitu ya, silakan difotokopi ya, dan tidak akan pernah saya tuntut ya, silakan difotokopi. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita begini. Coba sekarang Al-Quran, mana ada negara yang dituntut oleh Rasulullah karena menjiplak Al-Quran? Kan tidak. Silakan diperbanyak, tidak akan dituntut oleh keturunan Nabi, nggak ada. Silakan, karena memang ini diniatkan untuk umat. Begitu, saya pikir demikian. Baik, terima kasih terjawab nih pembahasan mengenai buku ini. Nah, bagi Anda yang penasaran di rumah seperti apa sih isi dari buku-buku ini, silakan cari saja di toko buku kesayangan Anda di seluruh Indonesia, yaitu Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan baiklah, setelah ini kita masih akan kembali lagi dalam terapi kolbu The Power of Soul, tetap di Jak TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan
unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kobe Bryant, big finish. Oh my, oh my, oh my. Win for the win. Perfect. Again, yes, again. Oh, Leon Walkway, alley-oop, throws it down. Puts it up. Durant, to no one's surprise, coming up big down the stretch. Yang termahal yang ada di seluruh dunia. Bangunan tua termegah di dunia. Pokoknya berita-beritanya menarik banget dan juga bermanfaat buat kamu. Pastinya setelah nonton Anda saja kamu tambah pinter. Adalah laut beku yang dikelilingi oleh tanah. Ada-ada saja. Hai. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Saling bantu membantu, saling tolong menolong. Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah sama Allah dan taat sama Rasul dan para pemimpin kalian. Mudah-mudahan aspirasi dan suasana ini bisa menjadi doa. Ya pemirsa, tak terasa ya kita sudah 1 jam menemani Anda di waktu dini hari ini. Nah, bagi Anda yang mungkin esok hari ingin menyaksikan kembali terapi kalbu, silakan tonton saja Jak TV setiap pukul 12 malam mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Terapi kalbu The Power of Soul. Dan mungkin sebelum kita menutup acara hari ini dengan kesimpulan yang bertemakan kafir hari ini ya, dan juga ada doa bersama, kita pengen tanya lagi nih sama Ibu Yuvita di sini nih, mungkin kesan-kesannya Ibu terhadap terapi kalbu bagaimana nih Ibu? Setelah sudah menjalani terapi, apa hikmah apa yang Ibu dapatkan selain kesembuhan mungkin? Ya mungkin apa Ibu ada rasa tenang atau bagaimana ya, gitu? ya alhamdulillah bisa lebih tenang. Terus juga mungkin dalam sholat ya Ibu berasa sholat ya, ya, khususnya yang tadinya mungkin goyang gitu, ingin berdiri saja nih harus Ya, butuh perjuangan luar biasa ya Ibu. Iya betul, baru 1 rakaat aja kok ya. Ya Sekarang sudah alhamdulillah bisa nyaman, lebih nyaman, bisa lebih menikmati aktivitas ibadah gitu. Terus kalau pantangannya sendiri sebenarnya ada nggak Bu pantangan-pantangan makanan yang mungkin Ibu? Ada sih tantangannya ya goreng-gorengan. Goreng-gorengan. Sekarang Ibu mengurangi ya Ibu ya. Tapi obat-obatan sekarang bagaimana kondisinya? Sudah di stop sama sekali untuk obat-obatan atau mengurangi saja? Kalau obat-obat sih sebelum terapi juga saya udah Memberhentikan? udah sangat kalau perlu aja. Setelah terapi ya nggak sama sekali. Insidental aja Iya, ya, Bu, ya. nggak Tapi sama alhamdulillah sekali. sekarang berarti stop sama Iya, sekali stop ya Ibu? sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi istilahnya membersihkan sekarang dari hatinya juga, lahir batin juga semuanya ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dan baiklah, langsung saja nih kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Ustadz Sony Sutrisna. Namun sekali lagi Masya menginformasikan kepada Anda, bagi Anda yang ingin membaca buku dari terapi kalbu, silakan catat nih, ada 2 buku kesayangan kita semua ya. Yang pertama berjudul Power of Soul, doa seorang penyembuh, dan yang satu lagi adalah sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Dan langsung saja nih kita akan mendengarkan kesimpulan dari Pak Ustadz Sony Sutrisna mengenai kafir. Silakan Pak Ustadz Sony. Ya, para pemirsa Jak TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, dari obrolan ini dapatlah kita simpulkan bahwa perlunya kita dalam hidup ini selalu perang melawan hati kita yang kotor tadi. Kalau ada iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong, ada cemburu, perangi kotoran-kotoran itu, karena kotoran-kotoran itulah yang akan mengakibatkan hati kita terhijab oleh dinding yang tebal, dan kotoran-kotoran hati itulah yang akan menggiring kita masuk di dalam golongan orang-orang kafir. Para pemirsa, sangat berat hukuman bagi orang-orang kafir. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab suci Al-Quran, kalau kita perhatikan setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran,
semuanya dibuka dengan basmalah kecuali surat At-Taubah. Nah, pada saat surat At-Taubah kita buka, ternyata di sana dikisahkan bagaimana Allah sangat membenci orang-orang kafir. Karena itu surat At-Taubah tidak dibuka dengan basmalah. Nah, karena itu para pemirsa, mari ke depan hati-hati kita jaga hati kita agar jangan sampai hati kita terkotori dan kita terhijab sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang kafir. Baiklah para pemirsa, karena waktunya sudah sangat mendesak, seperti biasanya sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya selalu di dalam berdoa selalu menyertakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami, Rob. Dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini, demikian banyak dosa yang telah kami perbuat dalam kehidupan kami ini. Lihatlah kami, begitu kotor hati kami ini. Takut rasanya kami, Rob, apabila pada saat ini Engkau memanggil kami. Jelas kami belum siap. Rob, berikanlah kesempatan kepada kami untuk membersihkan hati kami ini. Dan sekiranya Engkau berkehendak, kehendakkanlah hatimu, Rob. Bersihkanlah hatimu ini, karena hatimu lah yang ada di dalam hati kami ini. Bantulah kami untuk membersihkan hati kami. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz Soni Sutrisna malam hari ini. Terima kasih juga untuk Ibu Yuvita sudah hadir di sini. Saya selalu ya Ibu ya. Semoga tidak goyang-goyang lagi Ibu. Iya, dan terima kasih atas perhatian Anda pemirsa. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di acara yang sama, yaitu Terapi Kalbu The Power of Soul setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 malam. Dan bagi Anda yang ingin datang ke Terapi Kalbu esok hari, silakan langsung saja catat alamatnya di Jalan Utan Kaya Raya nomor 24 Jakarta Timur. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi keluarga Anda.